bukan kami. Bukan kalian. Kok kalian pula, kalian yang belakang datang belakangan, kok kami nyambung Ya, buktinya kamu tanpa menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa. iya, kan kau yang ngomong tadi Isa masalah yang disalibkan yang palsu Nabi itu Isa membawa apa? istilah Rasul, membawa istilah Allah, membawa istilah Alkitab. Nah, kenapa kalian pakai sementara Yesus tidak membawa istilah itu? Ayo. Is- istilah apa yang dibawa? Istilah yang dibawa Yesus itu, Apa? Yesus tidak membawa istilah Allah. Ya. Kalaupun Terus kenapa kalian pakai? Karena yang membawa itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oh, jangan bilang Hah? itu ajaran yang pada zaman sebelum ada Islam di Arab. Nama-nama Allah itu sudah ada di Arab. Sudah ada di Mulai Arab. ngaco. Itu Mulai 17 ngaco. tahun. Coba kau Mulai ngaco siapa dia. nama Bapak Muhammad itu? Mulai Abdullah, ngaco apa dia. artinya? Bagaimana kau bisa mengatakan ada abdi Allah kalau di Arab itu tidak ada Mulai kata Allah? ngaco dia. Jangan bilang bagaimana kau bisa mengatakan Abdullah itu abdi Allah Mulai kalau di nangis Arab dia. itu belum ada kata Allah sebelum Islam. Mulai nangis. Jangan kau bilang mulai nangis. Kalau ada orang membantah kau tidak akan sanggup membuat itu. Hei, Nar- kamu katakan Yesus bukan Isa, tapi istilah-istilah yang diajarkan Nabi Isa kamu pakai. Masolang generasi agak tumbuh. Yesus tidak pernah menyebut kata Injil. Di mana Yesus pernah mengatakan kata Injil itu? Enggak ada. Jangan kau mute dulu. Jangan mute dulu saya. Yesus tidak pernah mengatakan kata Alkitab. Di mana Yesus pernah mengucapkan? Injil. Kitab Injil itu tidak pernah datang menjadi sebuah Masolang hidung Injil itu pala. sendiri adalah Yesus. Kabar baik itu yang datang ngaco. itu adalah Coba. Yesus. Coba saudara tunjukkan. Tidak ada kitab Injil. Coba saudara Ini- tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah menyebut kata Injil itu di mana? Injil itu kabar baik yang dinubuatkan Kabar dari baik perjanjian ternyata. lama itu. Ternyata Itulah kabar Yesus. baik. Apa bahasa Yunaninya kabar baik? Injil Cuma itu dengarlah kita narasi orang, cuma dengar kita penjelasan kita orang. jangan cuma. kita jangan Enggak, bermain. kabar baik Kalau itu bahasa Yunaninya apa? kita jangan bermain hanya ngaco. kata-kata. Sekarang begini, Ngaco. Injil yang dijanjikan itu Ngaco dia. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Injil. kenapa bolak-balik mute? Takut. Kenapa bolak-balik? Apa Yesus hostnya? tidak Kenapa- pernah mengucapkan kata Injil. Kenapa kalian ikut-ikut Kenapa menyebut bolak-balik Injil? di-mute? Berarti kamu ikut Nabi Isa. Hei, masolang generasi. Kamu bilang gak mau disamakan, tapi kamu menggunakan istilah-istilah yang Isa Kenapa? ajarkan. Hei. Jangan bolak-balik di mute Lagi dulu. be. Jangan bolak-balik di mute. Iya makanya. Tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. Bolak-balik di mute dulu. Takut apa? Takut narasinya nggak bener ya. dibantah. Takut narasinya dibantah, makanya bolak-balik di mute. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada kata Al-Quran, itu hanya sebuah jiplakan dari pengakuan seseorang yang mengaku-ngaku diri Nabi. Coba, sekarang saya tanya sama Mulai ngaco. Kau tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. coba kau tunjukkan bukti siapa yang mengakui kenabian Muhammad pertama sekali? Coba. Nabi Bisa kau Muhammad tunjukkan? itu diakui kenabiannya oleh alam semesta ini sampai hari ini. Oleh alam semesta, bagaimana saya pun bisa mengakui ketika saya punya Pret. Nggak bisa diskusi ini. Kenabian Nabi Muhammad Bolak-balik. itu dibuktikan alam semesta ini. Firman tidak Tuhan artinya yang dibuktikan diterima oleh alam darinya. semesta. Firman Jangan Tuhan yang bolak-balik di mute. seorang nabi itu menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang terjaga itu tidak akan mungkin dibantah oleh manusia. Tidak akan mungkin dirubah oleh manusia. Itulah bukti kenabiannya. Itu aja dulu yang ringan-ringan aja dulu. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Sebagai wahyu dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Ada nggak yang bisa mengalahkan bahasa Quran? Ini Ada nggak?
Cuma membuat sebuah narasi, tapi tiba mau dibantah tidak dikasih waktu. Jadi Loh, seakan-akan ini karena rumu, jadi hanya bukan. perkataanmu aja yang bisa Bukan, saudara. didengar. Pertanyaan saya, Ya di mana makanya Yesus pernah mengucapkan kata Injil? Tapi kan dia nggak bahas. Nyorot, nyorot, bukan dia. ngorot, ngorong, 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 ngorongocok, Iya, dia tadi kan mau menerangkan. Kalau memang di dalam kehidupan Yesus itu tidak Apa ada siapa perkataan yang minta dia Injil. menjelaskan hal-hal bahlul kayak gitu? Saya Bukan, dia minta kan mau di menerangkan. mana Yesus pernah menyebut kata Injil. Tadi dia mau menerangkan dengan bagus, tapi kalian mute-mute. Maksud Bagaimana dia, dia mau menerangkan dengan bagus? Dia hanya ngerocokok, norongocokok. lagian gini loh Bang Juma. Bang Juma itu kenapa fokus hanya ke pengajaran Rasul Paulus? Padahal kan sebelum Rasul, Kan dengar dulu. Al-Quran saya datang untuk menampar ajaran Paulus itu. Al-Quran Maksudnya, itu datang untuk meluruskan ajaran Paulus. Makanya ketika dikatakan Nabi Isa diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah kemudian ke langit, lalu membersihkan Nabi Isa itu dari ajaran orang-orang kafir. Nah, apa buktinya kalau Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir? Kami inilah yang membuktikan bahwa apa yang diterangkan kemudian oleh kitab saudara tentang Nabi Isa itu semuanya dibantah. Nabi Isa kami bersihkan namanya. Dengan cara apa? Membantah semua tuduhan-tuduhan kalian terhadap Nabi Isa. Begitu juga kemudian ketika kalian berbicara tentang Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. maksud saya gini loh Bang Juma. Apa itu, Bang? Sebelum Rasul Paulus memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, Rasul kalau Paulus, nama- Rasul Paulus. Kapan kenal Rasul? Fotonya. Pengajar Paulus. Sih, kalau dijawab itu kenapa? Aduh, satu-satu dong. Pengajar jadi Paulus. kemana? Kalau orang Kristen mengimani Paulus itu sebagai rasul, Nah, apa berarti salahnya Anda dengan percaya, itu? berarti Anda membawa ajaran Nabi Isa dong. Karena hanya Nabi Isa yang mengajarkan tentang kerasulan. Ya kan Kata kalian rasul itu terlontar dari mulut Isa alaihi salam. Isa itu beda. Nah, Isa terus itu kalau beda, dari kenapa Yesus. kalian mengambil istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Isa? Semisal kata rasul. Ayo. Ini Rasulullah. Hah, Nabi Isa mengajarkan itu kok. Kenapa kalian Jangan pakai? samakan Isa dengan Yesus. Kalau cuma. begitu kenapa kamu pakai kata rasul? Jangan samakan Isa Iya, dengan kalau Yesus begitu cuma. kenapa kau pakai kata rasul? Kata Cuma, rasul jangan samakan itu Isa gelar dengan- Nabi Isa tuyul, bukan gelar Paulus. Jangan samakan. Di mana coba Paulus mengatakan dirinya rasul? Di mana? Tidak ada di Alkitab itu Isa beda dengan Yesus. Bahlulnya minta ampun. Udah kau pergi sana makan sabuk kelapa kering. Jangan di sini. Bodoh, bahlul, dongo, tolol, dongo. Kalau Jadi kau gini. tidak mau sabar dulu. Jika saudara Kristenku ini tidak mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, konsisten dong. Jangan kau ambil ajaran Isa. Ajaran Isa itu kata Rasul itu ajaran Isa. Ya Bani Israel, ini Rasul. Itu Isa yang mengajarkan. Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan? Ada enggak Paulus mengajarkan kata Rasul? Wahai kaumku Athena, aku ini Rasul. Pret. Kata Rasul itu ajaran Nabi Isa. Paulus enggak pernah menyebut dirinya Rasul. Di Indonesia baru orang Kristen mengambil ajaran Nabi Isa. Inilah kalian aneh. Isa bukan Yesus. Pret. Tapi ajaran Isa diambil. Kenapa enggak menyebut apostolos? Itu kan ajaran Paulus. Ajaran Yesus kan? Apostolos itu. Kenapa menggunakan ajaran Isa? Isa Jadi- ditolak. Ajarannya diambil. Jadi gini loh Bang Juma. Apa tuh? Kalau umat Kristen itu dia itu tidak terfokus sama pengajaran Paulus. Masalahnya kalau Paulus itu jauh sebelum Rasul Paulus itu sudah lama dia sebelum Yesusnya lahir. Makanya saya bilang kalau Lalu pengajaran berfokus ke ajaran siapa Kristen ini? ya
ajaran kasih yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih apa? Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran. Itu kasih. Jika kalau kamu kasih, ajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah Tuhan, bukan perintah hantu. Kamu kasih nih kepada orang lain. Jangan dulu orang lain, anakmu dulu. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kamu mengajarkan anakmu makan babi. Enggak mungkin. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau mengajarkan anakmu ke gereja. Enggak mungkin. Kalau kau kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau ajarkan anakmu menjadi Kristen. Kalau kau kasih kepada anakmu, maka kau akan menjadi penganut Torah yang taat. Catat itu. Oke. Jadi gini loh Bang Juma. Assalamualaikum Sekarang- Zinda Dio. Ya waalaikumsalam Kanda Du. Lanjut Kanda. Lagi ketawa-ketawa nih dengerin notennya. Iya dek. Sikit lagi ya. Jadi gini, sebelum Paulus datang, ajaran kasih udah kami dapatkan daripada Yesus. Sebab perkataannya, Kasih itu apa bang? Kasih itu apa? kasih itu apa yang perkataan Yesus yang telah dikatakan itu kami anggap kasih. Kasihilah musuhmu. Kasihi musuh itu artinya mengajarkan musuh kita untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, jadi itu perkataan keluar dari mana kalau menurutmu? Itu kan perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nah, kasihi musuhmu itu apa maksudnya? Memberikan Indomie gitu. Kasihi musuhmu itu adalah ajarkan musuhmu untuk mentaati firman Tuhan. Tapi gini, Kok kasihi musuhmu kok maksudnya? Kasih Indomie, kasih obat, kasih tumpangan, kasih selimut. Bukan itu yang dimaksud. Kasihi musuhmu, sadarkan musuhmu untuk bertobat, sadarkan musuhmu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Itu kasihi musuh. itu perkataan muncul dari omongan siapa? Yesus. Ya udah, jadi apa yang Anda permasalahkan dengan ketuhanan kami dengan Yesus? Lah, Yesus ada nggak mengajarkan menuhankan dirinya? Ya. Gini loh. Gini loh. Kasih itu Makanya dengan dulu mengajarkan saya ngomong. manusia menyembah kepada Tuhan. Itu kasih. Mentaati dulu, segala firman Tuhan. Apa hukum utama dan terutama menurut Yesus? Apa? Musuh dulu atau Tuhan dulu yang dikasihi? Hukum terutama dan utama menurut Yesus apa yang pertama? Yang penting Kak, Kok yang penting saudaraku ini yang penting. Gimana sih yang penting? Yesus mengatakan kasihilah musuhmu seperti Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Berapa itulah kali ajaran harus yang luar biasa bagi kami. Jadi kalau Apa kasih musuh itu teori doang, teori. Saudara, itu kan menurut Anda. sekarang begini, ajaran kasih itu menurut Yesus kasih yang utama dan terutama apa? Itu kan menurut Anda. Loh, kok menurut saya? Kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum terutama. Hukum kedua, mengasihi sesama. Sekarang hukum pertama saja Anda nggak lolos. Bagaimana mau hukum kedua lolos? Hukum pertama nggak lolos. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Kalau mengasihi Tuhan Elohim, berarti Anda harus mendalami materi Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa itu? Setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya. Yang kedua, kasih kepada manusia, kasih kepada musuh. Apa itu? Mengajarkan mereka untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Itu kasih. Kalau di Islam disebut hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang betul. Kasih kepada manusia apa? Teror dulu, bum, bum. Sebar teror, menakutkan. Buat mereka kemudian mati kelaparan. Habis itu kau datang bawa bagi-bagi selimut. Itu yang kau bilang kasih. Hah? Yang satu menembak, membunuh. Yang satu dari belakang bawa selimut. Yang satu kemudian membunuh lagi. Yang satu dari kiri misionaris untuk memurtadkan. Itu kau bilang kasih.
Pret. Kasih menurut implementasi ajaran Yesus itu mentaati segala firman Tuhan. Itu kasih. Kasih kepada musuh, mengajarkan musuh untuk mentaati firman Tuhan juga. Itu baru kasih. Kasih kok bagi-bagi Indomie. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mentaati agar mengajarkan manusia agar mentaati perintah Tuhan. Baca Matius 5 nomor 19. Itu kuncinya tuh. Itu kuncinya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil. Apa? Berarti dia mengajak orang lain menempati tempat terendah. Berarti menghilangkan hukum Taurat itu bukan kasih. Yang disebut kasih menurut Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun sedikit yang paling terkecil. Lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan. Itu baru disebut kasih. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Justru kami yang menjalankan hukum Taurat. Hah? Apa? Coba ulang sekali lagi. Siapa yang menghilangkan ajaran hukum Taurat? Hei saudara, Paulus Galatia 2 nomor 16, nomor 21, ya, Paulus mengatakan begini, aku tidak menolak kasih, tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran? Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat menurutmu? Menurutmu, menurut Abang Juma, itu hukum Taurat itu diajarkan nggak kepada orang Muslim? Hukum Taurat itu hukum yang datang kepada Bani Israel dan mereka adalah Muslim. Lah, Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Mereka berserah diri enggak? Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 14 nomor 30. Dia adalah Muslim yang taat. Sorry, nomor 31. Di mana ada dalil Israel Muslim? Hei saudara, Anda ngerti Muslim enggak? Muslim itu berserah diri. Jadi Anda menganggap kalau bangsa Israel itu Muslim? Mereka yang kemudian taat berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka dalam kaidah Islam disebut Muslim. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Berarti Anda sama dengan orang Israel. Loh, kok jadi saya yang sama seperti orang Israel? Anda kan Muslim. Saya Muslim karena saya taat kepada perintah Tuhanku yang datang kepada nabiku. Mereka Muslim karena mereka taat kepada yang datang melalui nabinya, Nabi Musa. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan sabat, jangan kau ganti minggu. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan Muslim Indonesia sama? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu satu. Kalian aja yang bikin makhluk menjadi Tuhan juga. Maksud saya Yesus memperkenalkan Tuhannya Bani Israel. Kalian memperkenalkan dewanya Romawi. Beda. Maksud saya gini Bang Juna. Apa itu Bang? Apakah Allah yang disembah sama umat Israel sama dengan Allah yang disembah orang Muslim Indonesia? Mereka menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Kami juga menyembah pencipta langit dan bumi. Oke, berarti intinya sekarang kan berarti Bani Israel sama Bani Muslim Indonesia sama ya Tuhannya? Saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Enggak, itu dulu dijawab. Bani Israel ketika berdasarkan Al-Quranul Karim, mereka menyembah kepada apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berarti kami menyembah kepada esensi Tuhan, hakikat Tuhan yang sama. Itu jelas itu. Berarti yang sama ya. Berarti intinya sama lah ya. Tapi kenapa orang Israel itu benci sama orang Muslim? Padahal pengajarannya sama. Di mana kata siapa mereka membenci Muslim karena Tuhan? Itu Palestina itu kok digodok terus. Oh itu bukan karena Tuhan, itu bukan karena agama, itu politik. Itu politik itu, bukan karena agama itu karena unsur politik. Oh, berarti Anda tidak benci sama Bani Israel ya? Itu
Apa alasan kami membenci dia? Bani Israel. Yang kami benci itu Zionis. Kamu itu, mereka ini ribut, mereka meributkan warisan dari orang tua. Kita nggak boleh masuk ke situ. Itu urusan anak-anak Abraham, bukan urusan kita. Itu sengketa warisan keluarga mereka. Kamu nggak usah ikut di situ. Tapi Itu urusan keluarga. Ngapain kita masuk ke situ? tapi agama di sana nggak ada agama Muslim. Ajaran orang itu. Islam lo di situ. Islam di Enggak, sana. maksudnya gini loh Bang Juma. Muslim Indonesia kan taat kepada pengajaran daripada Muhammad. Padahal di Bani Israel orang itu tidak mengakui Muhammad. Gimana itu? Di mana kenanya itu? Kata siapa mereka tidak mengakui? Mereka tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi di luar mereka. Mereka tahu itu, mereka paham. Makanya mereka kemudian nah ini ada aktivis Judaisme. Ini Bani Israel, ini Bani Yakub datang. Akhi Billy, assalamualaikum akhi. Alaikum salam khafirim. Masya Allah. Nah, tuh. Ya, gimana? Ini teman kita bingung karena dia menyembah teosnya Romawi, akhi. Iya, sejatinya memang Hasyim itu echad sama Israel ya, Elohim adona echad. Hasyim itu satu. Masya Allah. Salah satu ajaran pokok dalam Judaism bahwa Hasyim itu bukan 3, bukan 12, tapi echad, satu. Gitu. Apakah yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan orang Israel? Secara hakikat sama, kita lihat. Hasyim itu disebut Rahman Feha Rakhum, yang maha kasih dan maha penyayang. Itu sifatnya dia. Ya, Masya Allah. Berarti kalian saudara seiman sama orang Israel gitu? Kan asal usulnya bapaknya satu. Siapa bapaknya? Abraham Avinu. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak. Tapi kenapa bangsa Israel lebih dekat pada bangsa Amerika? Lari ke politik. Itu politik itu. Nah, kita berbicara di sini soal ketuhanan, bukan soal politik. Soal Tapi ketuhanan. terakhir pidato nyatanya memang, itu memang begini. Tentang pemberantasan apa? Memang begini. Esau akan menjadi hamba daripada Yakub. Pernah tahu ayatnya itu? Esau akan menjadi hamba dari adiknya yang kecil Yakub. Kalianlah Esau. Tapi kenapa dibantah sama Netanyahu tentang ajaran Muslim? Kenapa ditantangnya? Ditantangnya gimana? Tentang ajaran Muslim? Itu politik itu. Bukan loh, itu nama itu bawa agama loh, bukan bawa politik. Iya, di mana? Bahkan disebut teroris. Itu pidato Netanyahu terakhir ini. Kalau kita ngomong soal teror, sebelum muncul yang namanya ISIS atau apapun itu sudah ada yang mengatasnamakan pembantaian dengan salib. Lihat pasukan perang salib, The Crusader, membantai nenek moyang saya. Ada lagi di Jerman, membantai juga nenek moyang saya. Dalam nama apa mereka membantai? Dalam nama Kristus. Maksudnya gini, dia kok dibilang jihad, membunuh seseorang itu dengan jihad itu apa artinya itu? Ya, jihad itu memperjuangkan hak. Berarti boleh membunuh ya? Ya kalau kita dibunuh, daripada kita yang dibunuh mending kita bunuh orang. Itu namanya jihad. Tapi gimana? Ceritanya di sini nggak ada yang mau membunuh, langsung bertindak aja sendiri membunuh. Nggak ada yang mau membunuh. Siapa yang mau membunuh orang yang tidak mau membunuh siapa? Ada aja. Itu. Jadi bom Bali itu kemana? Membunuh orang yang tidak bersalah sekarang. Bom Bali kan itu tersangkanya lama baru dapat. Itu ada nggak perintahnya dalam Al-Quran gitu? Ada nggak perintahnya? Ada nggak? Dibolehkan nggak seperti itu menurut Al-Quran? Kan nggak boleh. Itu kejadiannya itu orang itu jihad itu. Menurutmu? Menurutmu jihad itu? Waktu di pengadilan itu kan dia berseru Allahu Akbar katanya setelah dia divonis. Aduh.
Mati dia kan bawa agama. Parah ini, parah. Itu Bukan oknum. itu kan logis. Sebuah agama itu, Bung, ya, dikatakan orang itu melakukan ajaran agama kalau orang itu kemudian berdasarkan kitab sucinya. Itu kalau orang itu tidak berdasarkan kitab sucinya lantas mengatakan aku Islam, Allahu Akbar, lalu berbuat jahat, agamanya yang salah. Hah? Itu sending namanya. Nyatanya kan kayak gitu. Apa nyatanya? Coba tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran untuk ngebom orang yang tidak bersalah. Mana dalilnya? Maksud saya setelah vonis dijatuhkan, nyatanya kan kayak gitu, dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar katanya gitu. Ya kan dia Muslim, dia kan Islam. Masa dia panggil Yesus? Makanya saya bilang berarti di umat Muslim diajarkan untuk membunuh, itu yang saya Nah, bilang. itulah otakmu, otak penjajah. Kau memaksakan kehendakmu terhadap orang lain yang kau anggap bisa kau bodohi. Itulah penjajah, mental penjajah. Jadi ini Bang Jumat, dia kayak tidak oknum. Masalahnya setiap orang itu berbuat selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Ya, saya terpleset pun saya panggil Tuhan saya. Kenapa emang? Bahkan kalian orang Kristen juga ikut-ikutan. Saya di pesawat nih, pesawat saya turbulence. Salibnya sudah seperti pohon kelapa besarnya di lehernya. Begitu guncangan pesawat, apa yang ditarik? Bukan Yesus. Dia teriak Allahu Akbar juga. Tapi memang darahmu halal katanya. Itu kan Kau jangan bahas ini, nanti kupermalukan kau. Jangan kau bahas ini, nanti kupermalukan. Nggak pernah orang Kristen manggil Allahu Akbar cuma. Nanti kupermalukan, jangan kau bahas ini, ya, karena dengar. Saya tanya samamu dulu, saudara paman. Saya tanya dulu samamu. Kamu itu menjadi Kristen, kakek nenekmu pada saat zaman penjajahan dia beragama apa? Dia ikut di pejuang atau ikut di penjajah? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Kakekmu atau bapakmu pada zaman penjajahan Belanda, dia melawan Belanda atau berjuang kemudian bersama Belanda untuk merampas hak pribumi? Tanya dulu kau. Jawab. Nah, Anda menceritakan tentang masa zaman dulu Belanda. Jelas-jelas supaya kau tahu bahwa kau itu keturunan siapa. Jelas-jelas orang Belanda datang ke sini, kakekmu pada saat penjajahan berdiri di pribumi atau berdiri di penjajah? Dia berdiri di pribumi, tapi berarti sama-sama teriak haleluya, gitu. Bukan. Lalu bagaimana ceritanya kakekmu mau melawan Belanda sementara musuh dikasihi, kampret? Tahu tadi mengajarkan kasihi musuhmu. Belanda datang sebagai musuh. Kakekmu apa? Dia musuhi atau dikasihi? Tahu apa? Jangan jadi pengecut. Ketika Belanda datang sebagai musuh pribumi, kakekmu mengasihi atau tidak? Ini hostnya ini pengecut ini, takut kalau ada yang kakekmu mengasihi atau tidak? Jangan kau bilang kakekmu adalah pejuang. Itu saya muntah nanti. Tidak mungkin pada saat hari Minggu kalian beribadah kakekmu mengatakan, "Prit, istirahat dulu Belanda." Kenapa? Kita ibadah dulu dong. Kakekmu masuk ke dalam rumah ibadahnya Belanda, sama-sama menyembah Yesus. Begitu 3 langkah dari gereja, mereka saling tembak gitu. Sudah? Iya, sudah. Jadi teori yang kamu bawa itu Juma, itu bukan teori dengan pengajaran yang dimaksud di dalam Alkitab Juma. Belanda musuh atau bukan? Musuh, dia ya musuh. Agamamu mengajarkan mengasihi musuh atau tidak? Itu teorimu itu bukan teori yang dibahas. Mulai nangis, meleleh otak. Saya ulang lagi, ajaran agamamu mengasihi musuh tidak? Iya. Bang Cahyono. Nah, kakekmu Kristen nggak? Kakekmu? Iya, tapi kan udah beda. Begitu musuh datang Belanda, kakekmu ngapain? Sudah, boleh nggak saya ngomong? Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Nggak kamu kasih waktu kita untuk ngomong. Rusuh kamu aja yang mau didengar. Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Udah?
Nggak ngomong lagi kamu. Ajaran yang di Alkitab bukan masuk dengan ajaran yang kau bilang ini, Bang Juma. Kakekmu ketika musuh yaitu Belanda datang ngapain? Kakekmu ngapain? Membunuh Belanda kalau datang ke depannya. Kenapa? Berarti tidak memperhatikan isi Bible. Makanya saya bilang Juma. Atau jangan-jangan kakekmu urut ucok ketika datang Belanda. Juma kau Hah? Kakekmu urut Tidak ucok. mencerminkan Tadi kau orang bilang apa? mengasihi Kau hanya mau musuh. menang sendiri kau. Juma. Sekarang kau bilang membunuh Belanda. Mana yang betul? Wahai penyembah makhluk kuburan. Yang betul yang Makanya mana? makanya Diam dulu saya kau, bilang biar kalau diterangkan sama kau, membangun biar sebuah Mana? Kembali kau bawa kakekmu ternyata ikut sama-sama musuh. kalau membangun Kakekmu sebuah itu narasi, mengasihi musuh. Kakekmu yang memberi tumpangan kepada musuh. Kakekmu Kalau yang membersihkan membangun celana sebuah dalamnya narasi, kemudian musuh. Kakekmu yang Kau menjadi hanya bisa petaninya memilih musuh. kata. Kakekmu yang Kalau menjadi membangun- tukang cucinya musuh. Kakekmu yang membersihkan rumah ibadahnya musuh. Kakekmu yang menyiapkan perempuan-perempuan untuk musuh. Kenapa? Karena kakekmu mengajarkan agamamu, kasihi musuh. Kalau kau kalau Paham sampai membangun situ? sebuah narasi, kalau Kamu nggak membangun malu? Wah, Kamu nggak malu? Kau nggak malu? nggak ada capek-capeknya kau ngomong Juma. Ya saya bertanya, kamu nggak malu kau katakan kakekmu membunuh Belanda? Makanya bibirmu soak karena nggak ada berhentinya kau ngomong. Meleleh kau dek, meleleh. membangun sebuah Meleleh narasi, kau dek. membangun narasi yang agama logika. warisan Belanda nggak laku dek. itu bukan agama warisan Belanda dari Lalu warisan siapa? nggak Huh? agama Warisan ngaku-ngaku siapa? hanya Agamamu itu warisan Tuhan siapa? sendiri. Warisan agama siapa agamamu itu? Yesus. Itu- Pernah Yesus itu mengajarkan bawaan- agama Kristen? Itu ajaran yang dibawa Yesus. Di mana Yesus menyebut agamanya Kristen di mana? Tidak ada Yesus Iya, tidak tidak membawa agama. ada. Yesus itu membawa Masalah ajaran. generasi. Yesus itu membawa Lalu ajaran. Kristen ini dari Ajaran- mana? Kristen ini dari mana kalau gitu? Ajaran itu tanpa nama pun. Kristen Kami ini ucapkan dari mana kalau gitu? tanpa nama orang. Tanpa nama Artinya faktanya ada nama orang-orang Kristen. yang dinamakan diri Kristen Tanpa itu nama adalah katanya, tapi Kristen orang-orang ada. yang mengikuti Hei. Yesus. Pertanyaan saya, Kristen ini dari Tidak mana? ada, Yesus tidak pernah membawa Hei. agama. Kristen ini dari mana? Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama, oke. Tapi Kristen Yesus dari mana? tidak bawa agama, bukan seperti Oke, saya tidak yang dibawa tanya Muhammad. Kristus. Saya tidak tanya Yesus bawa apa, tuyul. Yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa Makanya agama. Yesus tidak bawa. Siapa yang tanya Yesus? Saya Gini tanya loh, Bang Kristen Juma. dari mana? Jangan dulu kau Oh, Bang Juma. mute host. Bang Juma. Mana takut kau? Takut Kristen kau. dari mana, Ketahuan Kristen? kebusukanmu. Host. Kristen Takut dari kau mana, ketahuan Kristen? kebusukanmu. Kristen dari Bang mana? Kau hanya mau apa? Berbicara dengan orang yang tidak punya kemampuan. Kamu Bang Juma. ditanya beribu kali, ndak kau jawab, tuyul. Kau celoteh saja ke sana kemari. Yang ditanya apa? Nyelotehnya kemana-mana. Yesus Makanya gini tidak loh. bawa agama. Yang tanya Gini Yesus loh, bawa Bang apa? Juma. Siapa? Orang semua dengar di sini yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Gini. Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Yang tanya Yesus Gini bawa loh, Bang apa? Juma. Siapa? Bang Juma, maksud saya gini Bang Juma, kalau membangun sebuah narasi yang boleh masuk akal manusia, kalau itu abang ceritakan, gimana tentang kisah masalah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, orang Mesir ditenggelamkan di air itu kemana itu menurutmu lagi? Makanya saya bilang kalau mau membangun sebuah narasi Loh, yang apa bisa diterima oleh hubungannya? otak. Ya, Apa sama dengan hubungannya? itu kan penjajah Mesir menjajah bangsa Israel, tapi karena tidak berkehendak Mesir menjajah bangsa Karena- Israel. Iya. Karena tidak berkehendak di hadapan Allah, nyatanya gimana coba? Nabi Musa membelah laut. Itu beda setelah- itu. Iya. Beda. Pencipta langit dan bumi kemudian makanya saya pencipta bilang, langit kalau dan membangun bumi sebuah narasi, menyelamatkan narasinya Bani yang bisa diterima oleh Israel kaum manusia. dari tekanan Firaun, bangsa Mesir. Beda. Nah sekarang Kristen ini dari mana?
Maksud saya kalau bercerita tentang perang, panjang Apa? ceritanya. Ya, Apa? tadi kan waktu Belanda masuk, nenekmu diam aja abang bilang gitu kan, itu ceritanya udah, itu kan namanya perang, sama dengan waktu Dengarkan, orang dengarkan. Ini kita tanya saudara kita Yudaism. Dengar dulu. narasimu aja yang Ajaran didengar. kasih di dalam Yudaism itu adalah dibantah mentaati argumenmu. firman Hasem dan mengajarkan kemudian orang lain untuk mentaati firman itu. Benar enggak, akhi? Iya, harus begitu. Harus begitu. Itu kasih. Sedangkan di Kristen tidak. Kasih di Kristen itu mengajak orang lain untuk meninggalkan firman Tuhan. Kan tadi kamu membangun narasi tentang masalah Nah, Belanda sekarang datang ke firman Indonesia. Tuhannya jangan membunuh. Sedangkan kamu mengasihi musuh. Ketika Iya, Belanda benar. datang membunuh, apa yang kau lakukan? Membantunya atau melawannya? Makanya saya bilang Makanya. Kau harus mengasihi musuh. Musuh itu setan. Kau kasihi. Jadilah kau seperti ini sekarang. Ajaran kasih itu tidak masuk dengan narasi yang kau bawa, Juma, tentang Belanda datang ke Indonesia, itu tidak masuk. Tidak masuk Kasih dengan itu- ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kasih itu mengasihi musuh kan? Makanya saya bilang, Kau bicara narasimu sendiri, udah itu- lemparkan orang ini, lemparkan ke neraka dia ini. Nggak, Dia otakmu bilang nggak aku berfungsi. Dia Otakmu bilang nggak Itu udah berfungsi. kenaskah sama Gurunda itu. Kau terlalu banyak makan babi, makanya otakmu kayak otak babi. Ada lemaknya. Fungsi otak kau. Ajaran kasih katanya, mengasihi musuh. Belanda musuh nggak? Musuh. Dikasihi dong. Nah, kakekmu ngapain kalau mengasihi musuh? Membunuh Belanda. Lucu. Silakan Nahi, silakan. Dibesarkan. Ya, ini bukti bagaimana seorang pemimpin rohani, ya. Nih kita lihat, yang bernama Martin Luther, ya. Di dalam bukunya yang berjudul On the Jew and Their Lies, pada orang Yahudi dan kebohongannya, di tahun 1543, ya, tahun 1543. Martin Luther, pemimpin atau bapak gereja Protestan, mungkin yang Kristen tadi juga. Ini menunjukkan, mengeluarkan 5 dekrit. Salah satunya ini. Yang pertama, sinagog mereka harus dibakar dengan api, dan segala sesuatunya harus and whatever does not burn up should be covered or spread with the dirt, dan apapun yang tidak terbakar harus dikubur dengan debu. Itu yang pertama. Yang kedua, their homes, rumah mereka harus dilakukan seperti itu, harus dihancurkan, ya. Terus yang ketiga, they should be deprived of their book, buku-buku kitab mereka, Torah mereka harus dibakar, ya, Talmud dan sebagainya. Terus yang keempat, para rabi mereka dilarang, harus diancam dengan hukuman mati karena mengajarkan Taurat. Terus yang kelima, paspor dan perjalanan ke luar negeri harus tidak diberikan kepada orang Yahudi karena mereka adalah disebut orang-orang jahat. Nah, ini ada 5 ajaran kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini menghancurkan sinagognya Yesus. Kan Yesus pergi ke sinagog, terus dihancurin sama Martin Luther, ya. Ajaran kasihnya lagu. Bagus. Mengajarkan kasih, menghancurkan orang-orang Yahudi dan rumahnya dan sinagognya atas nama siapa? Atas nama Yesus. Lanjut. Ya, ini Parah. Juma kau jangan berusaha untuk memelintir. Coba dulu berdiskusi yang sehat dulu. Bagaimana kasih itu tidak harus orang nembak kita harus kita sayang, makanya ada ajaran bijak. Itu bagaimana tadi? Bijak. Itu Martin Luther bagaimana ketika dia membenci Yahudi? Kenapa begitu ajaran kasihnya? Kasih kata-kata, Pak. Jadi makanya jangan dulu coba bernarasi untuk menyalahkan. Narasimu Saya pakai apapun data itu, loh, pakai data saya. biarpun itu warna putih, kau akan tetap mengatakan itu hitam.
Kaulah itu. Cobalah dulu sehat. Kaulah itu. Sekarang Manusia kau tetap katakan Tuhan. Kaulah itu. tidak. Makanya beda tuh. Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad dengan Tuhan yang ada di Kristen itu berbeda. Ya Tuhan memang berbeda. Kalau yang di Kristen memang berbeda. Ingat, Karena yang Kristen sembah itu dewa. Muhammad itu hanya mengaku-ngaku diri sebagai nabi. Coba bantah dulu argumenku ini. Apa? Bukti kenabian beliau? Al-Quranul Karim. Adanya Al-Quran sebagai kitab yang membimbing manusia kemudian. Itu bukti kenabian beliau. Beliau memimpin bangsa Arab. Itu bukti kenabian beliau. Sama apa ini? Sama host ini. Dia mengajarkan agama Islam. Al-Quran itu hanya bukti dibuat oleh kenabian beliau. Muhammad sebagai senjata untuk memuluskan tujuan Muhammad. Kau dapat ilmu dari mana itu? Semua tujuan Kamu Muhammad dapat ilmu dari mana itu? Terrealisasi dengan Kamu namanya dapat wahyu. ilmu dari mana? Loh, Tuduhanmu Kita itu. lihat dalil-dalilnya. Itu roh kardusnya menuntun dia, Gurunda. Kamu dapat ilmu dari mana? Kita melihat dalilnya, contohnya. Contoh sederhananya ketika Muhammad menginginkan perkawinan dengan Aisyah. Apa yang dikatakan? Bapak Aisyah itu menolak. Tidak mau, tetapi besoknya Muhammad datang dengan membawa Mana wahyu. coba tunjukkan coba dalilnya coba. Jangan Coba. Enggak usah lagi. Dalil. Kau tahu dalil. itu dalilnya. Bahwa Dalil mana? besoknya Mana Muhammad dalilnya? itu datang membawa wahyu telah turun bahwa aku harus Mana mengawinkan dalilnya? Aisyah. Sah. Pemakan Sekarang tai suara babi. hati. Makan Ya. babi, mana dalilnya pemakan babi? Mana? Jangan kau bilang makan babi itu babi Mana itu. dalilnya, weh, anak kera? Dalilnya mana tuduhanmu itu? Tunjukkan Al-Quran saya. Udah turunkan Dalilnya orang ini. semua. Kau Turunkan membantah daripada itu. kumaki 7 Sekarang- turunan. Turunkan cepat. Buang! Terus. Kumaki 7 turunan, kakek neneknya yang dikubur yang sedang disiksa pun akan mendengarkan aku. Sakit hatinya nanti. Bangun dulu sakit hati, mati lagi. Dia ngomong sambil ucapnya itu. Kalau saya rasa kakek nenek mereka tuh pada murtad semua dulu ya bang ya. Kan mereka kan mungkin. di zaman penjajahan kan turunin aja, itu dipaksa. turunin aja. Mungkin dari turunin mungkin aja. ini keturunan PK1. Turunin aja host, turunin host. PK1 itu PK1. Keturunan PK1. Turunkan aja bang Dah, turun aja. Udah nggak ada, udah dikubur. Udah nggak ada. Kalau dia bertahan 1 detik aja aku maki sampai 7 turunan. Untung dia cepat turun. Minta dalil nggak ada, nyerocos. Fitnahannya luar biasa. Islam sudah ada 1000 tahun lamanya sebelum datang penyembah manusia. Nah tentu nenek moyang mereka dulunya sudah sempat muslim lalu masuk penjajah lalu dipaksa untuk masuk ke dalam kerajaan ajaran Kristen sehingga sampai sekarang inilah kalian menjadi penyembah anak manusia. Bagus kalau Saya dipaksa rasa Dinda, bagus. Bagus kalau dipaksa, bagus. Bagus kalau mereka mikir, wah daripada saya kelaparan mending saya jadi budak penjajah kan gitu. Mau garam, Jadi saya- mau garam, iya mau garam. penjajah. Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Siap, gitu dia. Daripada kau mati kan gitu kan bang. Iya, bagus kalau dia kemudian ini, kalau dia melawan setelah dia dipaksa, nggak mungkin. Mana ada yang dipaksa itu tetap jadi pahlawan. Mereka ini curiga bukan yang melawan itu, bukan yang lari dari medan tempur masuk ke barisan musuh. Itu yang betul. Betul. Tuan, lapar tuan. Sepakat. Kamu mau makan, ha? Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Kamu saya kasih beras. Sponsor Siap dulu. Nyonya Menir. Sponsor. Teman-teman yang ada di bawah minta tolong tap layarnya ya supaya komennya kuat, dan juga di follow nih, ada Gurunda Zuma, ada Kikores hostnya. Alhamdulillah teman-teman yang udah follow saya sampai 2M, terima kasih. Lanjut Gurunda. Wait, prit. Banyak kali. Aku aja baru berapa itu? Baru 300.000. Itu tuh 2M lebih tuh, lebih berapa banyak kan? Thank you, syukron.
Di YouTube juga ada. Di YouTube saya itu udah alhamdulillah belakangan ini yang nonton kembali seperti dulu udah 1000-an. Oh, Dan mantap. dan sudah mulai juga komen-komennya ini rame di YouTube Zulkifli sama Bas Official. Nah, mumpung YouTube Gurunda rame, aku numpang ini dong Gurunda. Promo. Silakan Dek, silakan. Alhamdulillah. Yo ikhwani fisabilillah, alhamdulillah ini sudah mau masuk ke fase-fase terakhir program wakaf buku untuk santri ikhwan. Jadi kemarin ditargetkan di awal bulan itu 300, sekarang tersisa 70 lagi alhamdulillah. Yeay, bentar lagi kelar ini. Jadi ikhwan silakan disupport untuk pergerakan ini ya, karena ketika buku ini dibeli dan sampai kepada santri, maka ilmu-ilmu kita yang ada di sini, argumentasi kita yang ada di sini bisa sampai kepada generasi kita berikutnya, ikhwan. Dan ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah melalui dukungan-dukungan kalian untuk mewakafkan buku ini. Caranya gimana, Kores? Caranya antum semua beli 100.000 per bukunya, lalu kemudian DM Kores. Nanti aku kasih nomor rekening pencetak bukunya, sehingga uangnya ditransferkan ke sana. Aku Kores nggak mengambil sepeser pun bati di penjualannya, dari penjualnya ini 100 memang. Jadi itulah yang nanti dijual. Gitu ikhwan ya. Nah, tafadol ini ada 3.700, di YouTube Gurunda ada 1.800-an, dan di YouTube lain gitu. Kalian chat Kores yang udah punya nomornya, atau DM Kores, atau chat Gurunda atau siapa gitu, bilang, Gurunda mau ikut wakaf buku buat santri gitu. Ini aku wakaf 5 gitu. Aku wakaf 10 ikhwan. Jadi langsung cepet kelar. Ini 70 lagi ya. Gas. Insya Allah kalau ini kelar, minggu depan kita udah eksekusi pendistribusian ke pesantren di Bandung, Darut Tauhid binaannya Agim. Gitu. Oke ikhwan, ditunggu DM-nya. Gaspol. Thank you Gurunda. WK habis kena bantai kemarin sama Bang Kores jadi main Roblox dia. Syukur. Ya bagus lah. Teman-teman Kristen yang di bawah yang sekiranya bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami, silakan naik. Diskusi santai aja, baik-baik, diskusi jujur gitu kan. Yang misal memiliki pengetahuan lebih tentang Bible, silakan naik. Atau mungkin para pendeta yang di bawah yang mendengarkan siaran langsung kami ini, dipersilahkan segera naik, Pak Pendeta atau Pak Pastor mungkin, silakan. Kami akan sangat apresiasi sekali dengan Anda ketika Anda bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Silakan. Buat apa gabung, nggak ada faedahnya? Ada tahu, banyak saudara-saudara dari Kristen yang bersyahadat karena debat. Gitu. Dan dengan debat ini muslim-muslim jadi tahu bagaimana cara membantah hujatan. Jadi banyak faedahnya. Bagus banget. Alhamdulillah api sudah masuk ratusan ya. Ini mau 2 melalui Apologet Islam Indonesia. Jadi ada faedahnya, serius. Banyak sekali manfaatnya. Terutama untuk umat. Coba Edis live. Selain pakai foto Google rumah. Ada yang murtad dari Islam? Nggak ada. Nggak ada yang murtad. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Selapar-laparnya muslim, kalau bukan zaman Belanda ya, susah nyembah Tuhan buatan Edis. Tunggu minggu depan. Yuk, yang mau beli buku di DM ya, DM akun Kores yang ini. Aku tungguin. Ini ada Ukti siapa nih? Ukti Risti, jazakallah khair. Sudah ikut berkontribusi. Jadi sisa 69 lagi insya Allah. Ayo yang 69 lagi, kalian ada 3.300 di TikTok, 1000-an di YouTube gitu kan. Untuk program ini,
Toh nanti untuk umat-umat juga, toh nanti anak cucu kalian juga yang merasakan khasiat dari buku itu. Gitu. Karena buku itu direstui API untuk beredar. Sehingga nanti di kemudian hari muslim-muslim yang muda-muda mereka nggak akan kaget dan nggak akan cengok, nggak akan au-au gitu loh ketika ketemu misionaris atau ketemu penghujat Islam. Mereka bisa counter dengan gagah. Misalnya ada penghujat Islam gitu, wah enak ya kalian meninggal dapat 72 bidadari. Yo X. Yang nggak enak itu yang ngawinin Tuhannya sendiri, bre. Waduh sakit hati penghujatnya. Masuk Islam kan gitu. Atau kalian ngapain capek-capek sujud-sujud nyembah batu? Oh, kalau sujud nyembah batu kayak gini, Tuhan lu nyembah batu dong duluan. 4.000-an tahun kemarin. Waduh sakit hati penghujatnya. Oh iya ya, Tuhan kita juga sujud-sujud tuh nyembah batu. Masuk Islam ah gitu nanti penghujatnya. Gitu bre. Jadi dengan buku itulah muslim itu akan lemes mulutnya untuk mengcounter para penghujat dan misionaris. Jadi tafadhol silakan support. Satu bukunya 100.000, ketika kalian transfer, maka buku tersebut akan disalurkan kepada santri yang tadi aku sebutkan tempatnya. Ya, sudah ada tamu, ada Vino Ariano, selamat malam. Oke, sudah menghilang. Maaf ya Pak Senior, sama-sama Adek Junior. Yang penghujat itu kau Baluhab. Ya gua mah jangan dimulai aja. Gitu, jangan dimulai aja. Kan ada hukum tabur tuai. Jadi penghujat Islam menabur, maka koreslah tuayannya gitu. Kalau nggak dimulai ya gua nggak mulai lah. Norek Bang Kores, DM. Yang nanya nomor rekening yang jual bukunya DM ya. Aku tunggu DM-nya. Ah, mantap, sini ada 2. Oh, ini ada yang mau pribadi. Untuk yang mau pribadi, aku saranin selain pribadi, beli satu lagi buat santrinya ya. Karena kalau buat pribadi nggak kehitung kuota. Ngoceh aja lu, Res. Kalau gua diem sepi roomnya. Ada yang mau naik di bawah, tapi namanya pakai user gitu kan. Coba dikasih nama dulu bang, supaya nggak jadi user gitu bang. Terima kasih teman-teman yang udah follow Ardiansah, alhamdulillah 3M. Makasih. Lanjut, Akhi Kores. Waduh. Ya. Aku balasin chat dulu ya. Jadi itu ikhwan, ketika kita sudah menguasai medan tempur dengan apa ya, dengan sebaik mungkin, sehingga tidak menyisakan penghujat untuk berkreasi lebih jauh selain jualan rumah bodong. Maka yang berikutnya kita pikirkan adalah bagaimana generasi kita berikutnya bisa kokoh seperti kita. Bisa seperti kekhalifahan Utsmaniyah yang berabad-abad kokoh gitu. Nah, cuma kan kalau kekhalifahan Utsmaniyah kan itu sebuah kerajaan Islam gitu, ada gedungnya, agak repot birokrasinya. Nah, kalau ini kan argumentasi, simple, mudah, praktis. Jadi nanti 72 bidadari digantikan dengan ngawinin Tuhannya sendiri, kan gitu. Nyembah batu diganti dengan nyembah kelamin, kan gitu, ya enggak? Terus apa lagi ya hujatan mereka? Pedo-pedo digantikan dengan Tuhan yang korban pelecehan seksual. Kayak gitu-gitu, ikhwan. Counter-counternya tuh kayak gitu-gitu. Kan penghujatnya sakit hati, masuk Islam, kan gitu. Toko favoritnya Bang Res, oh ada nanti. Harga per bukunya berapa? 100.000 per buku, akhi. Nah, untuk supaya cepat kelar, ini kan 70 nih. Ini udah, alhamdulillah udah ada 1, Ukhti Risti, jazakallah khair. Jadi sisa 69. Ini ada lagi yang DM, ini aku balas-balasin dulu gitu. Kores, suara antum gedong banget. Oh maafkan suaraku yang begini karena memang setelan buat makan penghujat, akhi. Nah oke, saya tunggu sebentar ya. Aku balas-balasin dulu. Oh kencing onta, itu juga kencing onta. Wah Islam suka minum kencing onta. Ya udah sini kita adu sama kencing Tuhan lu. Kencing onta bisa nyembuhin orang, kencing Tuhan lu bisa buat apa? Wah sakit hati penghujatnya, masuk Islam lagi. Gitu-gitu. Counternya tuh selalu ada, ikhwan. Islam diajak perang, ya maju. Itu di bawah ada Billy Z Kendek.
APII isinya pendekar berwatak penjahat donasi koar-koar. Naik bro, naik aja. Ngomong di atas open Ya camp. kalau misalnya nggak suka dengan pengumpulan donasi umat yang nanti kembali untuk umat dan sudah ada buktinya, ya laporin aja lah. Ketemu kita di kantor kan gitu. Daripada penjahat donasi buat beli iPhone. Iya. Oh iya ada itu. Ada kita api donasi buat botok. Buat botok ada. Buat ipun ada nggak? Buat ipun. Donasi beli bata sampai 4 miliar, pasirnya pun nggak kelihatan, Aki. Itu dia. Tiba-tiba foto tangan ketemu tangan, nggak ada surat. Cil. PA betul. Nah, udah nenek-nenek juga di